Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Wilayah dengan NIM 06051282025036. Di sini saya akan membuat video media pembelajaran untuk menuntaskan tugas perencanaan pembelajaran. Halo anak-anak, kembali lagi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas materi Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada bagian B, yaitu bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama, setelah membaca buku paket, peserta didik dapat menjelaskan hakikat kedaulatan dan teori kedaulatan. Yang kedua, setelah menonton video pembelajaran, peserta didik dapat menguraikan bentuk dan prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Baiklah, sekarang anak-anak simak video pembelajarannya dengan baik dan dengan sesama. Sebelum melanjutkan materi pada bagian B, ada baiknya anak-anak ibu dapat membaca terlebih dahulu materi pada bagian A. Apabila sudah membaca pada materi bagian A, kalian bisa langsung menonton video pembelajaran materi pada bagian B. Apakah kalian sudah mengetahui bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia itu apa? Jika belum, maka kalian tonton video pembelajaran ini dengan seksama ya. Jadi, berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat dan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang tahun 1945, jadi Indonesia itu menganut paham kedaulatan rakyat. Kenapa Ibu? Harus kedaulatan rakyat, kenapa tidak kedaulatan yang lain? Contohnya kedaulatan raja atau kedaulatan Tuhan. Jadi, negara Indonesia merupakan negara yang memiliki kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dengan menerapkan hukum sebagai hal yang harus dijunjung tinggi untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Maksudnya, dengan kekuasaan yang ada di tangan rakyat yang paling tertinggi di negara ini, apabila terjadi penyelewengan, maka ada penegasan atau penerapan yang dilakukan dengan cara itu hukum yang diberlakukan agar menciptakan masyarakat sejahtera. Karena apabila kekuasaan dipegang seutuhnya dengan rakyat, maka akan sangat fatal negara Indonesia ini. Artiannya negara itu harus berdasarkan hukum yang ada. Nah, hukum di sini itu telah dijelaskan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia saja yang kita pahami. Kita juga harus mengetahui prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia, yang mana prinsipnya itu ada 6. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang keempat, presiden tidak dapat melakukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang keempat, MPR hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 6. Prinsip negara kedaulatan rakyat. Ternyata prinsip-prinsip negara kedaulatan rakyat itu berkaitan erat dengan makna demokrasi, yang dimana demokrasi itu berasal dari kata demos dan kraton, yang mana demos itu rakyat dan kraton itu pemerintahan. Jadi demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat, yang artinya demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang mana kita ketahui juga bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Maksudnya
Kenapa Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila? Karena memiliki makna yang mana demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai persatuan sebagai satu kesatuan. Dari itulah demokrasi Pancasila ini menjadi demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia karena bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat dan dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu. Atau bisa kita ketahui prinsip utama demokrasi Pancasila itu lebih kepada pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Nah, dalam itulah kenapa Indonesia paling cocok menggunakan demokrasi Pancasila daripada demokrasi sebelumnya. Tahu ternyata Indonesia juga menganut demokrasi yang mana bersumberkan dari negara kedaulatan rakyat, di mana demokrasi yang kita gunakan itu demokrasi Pancasila. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia juga dilakukan dengan dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Yang mana langsung itu pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, itu dilakukan secara pemilihan umum. Nah, sedangkan cara demokrasi tidak langsung itu penyaluran aspirasi kepada lembaga-lembaga yang bersangkutan seperti DPR, DPD, dan DPRD. Nah, biasanya demokrasi langsung itu diadakan secara pemilu. Ibu tadi menjelaskan ada berkaitan dengan pemilu ya, pemilihan umum. Nah, yang dimana pemilihan umum ini merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam demokrasi. Selain itu, peranan rakyat dalam mewujudkan kedaulatan tidak hanya melaksanakan pemilu, akan tetapi dapat dilakukan secara berperan aktif, memberikan masukan, usulan, dan kritik objek kepada pemerintahan yang mengawasi jalan roda pemerintahan. Jadi, pemilihan umum itu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bisa disingkat dengan luber dan jurdil. Kalian sudah melihat kan di PPT yang Ibu tayangkan ini arti maksud dari asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil itu. Intinya negara Indonesia itu menganut kedaulatan rakyat yang mana berdasarkan dengan Pancasila. Kita ketahui kedaulatan juga dikenal dengan demokrasi Pancasila yang maknanya demokrasi dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Prinsip utama dari demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Oleh karena itu, Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila karena sesuai dengan kedaulatan rakyatnya. Karena keputusan yang diambil itu didasarkan secara musyawarah mufakat. Yang dimana musyawarah mufakat ini dilakukan dengan cara dua, demokrasi langsung dan tidak langsung. Itu saja kesimpulan dari Ibu, semoga bermanfaat dan semoga tetap sehat. Nah, tadi kalian sudah menonton video pembelajarannya bukan? Di sini Ibu akan membagikan kelompok yang dimana tugasnya yaitu menonton video yang Ibu kasih di bawah ini ya. Nah, setelah kalian tonton dengan seksama videonya, kalian ditugaskan untuk mengamati video apa saja yang terjadi pada video tersebut. Nah, semoga dengan adanya video pembelajaran serta tugas berkelompok ini diharapkan peserta didik Ibu dapat menyelesaikan dengan baik, dengan tepat, dan tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada.
Sekian dari Ibu, saya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.